melanjutkan pembelajaran kita. Namun, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran kami pada hari ini. Ya Tuhan, berikanlah kami kepintaran, kecerdasan, hikmat-Mu, sertai dan bimbinglah kami sepanjang pembelajaran ini, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran 12 dengan tema melayani dalam keluarga. Bacaan Alkitab kita terambil dari Kejadian 13 ayat 1 sampai yang ke-10 dan Mazmur 133 ayat 1. Nah, anak-anak, keluarga adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak. Inilah yang disebut dengan keluarga kecil atau keluarga inti. Selain keluarga kecil atau keluarga inti, ada juga yang disebut keluarga besar, yaitu persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak serta kakek, nenek, paman, dan bibi, dan lain-lain. Mereka berasal dari hubungan keluarga atau kerabat ayah maupun keluarga atau kerabat ibu. Nah, anak-anak, itulah yang disebut dengan persekutuan hidup antara keluarga kecil atau keluarga besar. Sedangkan keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta mendalami hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian ini dibangun dari pengertian Kristen itu sendiri. Kristen artinya menjadi pengikut Kristus yang meneladani hidup dan ajaran-ajaran Kristus. Nah, anak-anak, keluarga itu penting karena merupakan tempat untuk bertumbuh, menyangkut tubuh, akal budi, hubungan sosial, kasih, dan rohani. Keluarga Kristen merupakan tempat memberi perhatian, komitmen, kasih, dan lingkungan kondusif untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Yesus Kristus. Nah, anak-anak, keluarga juga merupakan tempat yang paling aman untuk bersandar ketika seseorang menghadapi masalah dalam hidup. Hal lainnya, keluarga merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai, tempat di mana setiap anggota keluarga saling belajar hal-hal yang baik. Nah, anak-anak, keluarga juga merupakan tempat munculnya permasalahan dan penyelesaiannya. Tak ada keluarga yang tidak menghadapi permasalahan hidup. Seringkali permasalahan muncul secara tidak terduga. Namun, keluarga yang membiarkan Kristus memerintah sebagai Tuhan atas hidup mereka pasti dapat menyelesaikan semua permasalahan. Nah, anak-anak, keluarga adalah suatu lembaga atau unit yang paling kecil dalam masyarakat. Keluarga Kristen adalah miniatur dari keluarga gereja. Keluarga adalah suatu tim dalam persekutuan hidup bersama antara ayah, ibu, dan anak-anak. Persekutuan bersama dalam keluarga bersifat dinamis dan harus dijaga keharmonisannya. Ada berbagai cara
yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga antara lain menyembah dan melayani Tuhan bersama-sama di gereja. Yang kedua, berdoa bersama-sama dalam keluarga. Yang ketiga, membiasakan makan bersama-sama. Yang keempat, melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, saling melayani serta memperhatikan satu dengan lainnya. Nah, anak-anak, setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab masing-masing yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, antara lain merencanakan masa depan mereka, merawat dan memelihara mereka, mengasuh dan mencukupi kebutuhan mereka, mengasihi mereka, mengajar, mendidik, dan membimbing mereka, memberi teladan, dan bersaksi bagi kita. Nah, anak-anak, sedangkan tanggung jawab anak terhadap orang tua antara lain membantu orang tua dalam memelihara seisi rumah, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan orang tua, dan belajar di bawah bimbingan orang tua. Nah, anak-anak, setiap pribadi dilahirkan dalam keluarga tertentu, dan hal itu bukanlah suatu kebetulan. Allah punya maksud bagi setiap pribadi untuk melakukan sesuatu bagi keluarganya. Walaupun setiap keluarga Kristen memiliki latar belakang dan pergumulan yang berbeda-beda, namun Allah ingin setiap orang Kristen melakukan hal yang baik bagi keluarganya sebagai bagian takut akan Allah. Setiap anggota keluarga Kristen wajib berbuat baik terhadap anggota keluarga lainnya, dan memberi teladan dalam hal perbuatan baik, karena Tuhan telah berbuat baik kepada kita terlebih dahulu. Karena itu, Allah menghendaki kita untuk berbuat baik dengan hidup saling melayani dalam keluarga. Nah, anak-anak, melayani dalam keluarga berarti melayani seisi anggota keluarga yang tinggal bersama dalam satu rumah. Tentu, tempat untuk melayani keluarga dimulai di rumah. Rumah merupakan tempat yang paling utama dan penting dalam melayani keluarga. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk melayani keluarga. Misalnya, melayani dengan tutur kata-kata yang ramah kepada anggota keluarga dan memperlakukan adik atau kakak seperti sahabat. Mungkin yang paling penting, melayani dapat dilakukan melalui hal-hal sederhana seperti membantu orang tua di rumah dengan cara merapikan kamar tidur sendiri, merapikan meja belajar sendiri, menyapu, dan mengepel lantai rumah. Nah, anak-anak, melayani dapat dilakukan juga dalam bentuk menasehati sesama anggota keluarga. Misalnya, menasihati agar menjaga atau merawat kesehatan tubuhnya. Cara lainnya adalah belajar peduli dengan yang lain, menghibur jika ada yang sedih, mempersaksikan berkat Tuhan, sehingga lewat cerita yang dibagikan, anggota keluarga bisa bersukacita mendengarnya, bisa terhibur, atau iman mereka dikuatkan. Anak-anak, melayani keluarga juga berarti saling mengingatkan dan menasehati apabila ada anggota keluarga yang berbuat salah. Melayani dengan sikap tidak segan-segan untuk menegur,
ketika ada anggota keluarga yang berkata bohong atau melanggar peraturan atau perintah Allah. Nah, anak-anak juga tidak mendorong anggota keluarga untuk melakukan hal yang tidak baik, serta menolak ketika diajak bekerja sama untuk sesuatu yang buruk dan jahat. Dengan menghindarkan anggota keluarga dari perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, seseorang sudah melayani dalam keluarga. Nah, anak-anak, melayani di tengah keluarga adalah sesuatu yang bisa diwujudkan asal seseorang memiliki hati yang penuh kasih kepada anggota keluarga kita. Melayani juga bisa terjadi bila seseorang selalu mengutamakan kepentingan anggota keluarga yang lain dibandingkan kepentingan pribadinya. Keluarga yang lain dibandingkan kepentingan pribadinya, seperti Abraham yang mau mengutamakan Lot dibandingkan keinginan dirinya sendiri. Memang tidak mudah, tapi ketika ada rasa kasih dan mau saling melayani, maka hal ini bisa dilakukan sehingga tidak akan muncul pertengkaran dalam keluarga. Sikap mengalah, tidak mementingkan diri sendiri, dan sikap berkorban yang ditunjukkan oleh Abraham adalah salah satu contoh bentuk sikap melayani dan patut diteladani oleh setiap anggota keluarga Kristen. Nah, anak-anak, selanjutnya, sifat egois yang memaksakan keinginan dalam keluarga dan tidak mau memenuhi keinginan anggota keluarga yang lain bukanlah ciri melayani yang dikehendaki Tuhan. Apalagi kalau seseorang mau selalu menjadi yang terutama dan tidak memperdulikan orang lain. Melayani yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah melayani yang tidak demikian, sama seperti Yesus yang mau berkorban dalam melayani manusia. Maka setiap anggota keluarga Kristen diajak untuk belajar berkorban bagi sesama anggota keluarganya. Nah, anak-anak, setiap orang Kristen diajak untuk melayani keluarganya dan mau berkorban demi kebaikan anggota keluarga yang lain, mau mengalah, mau mengampuni, saling peduli, dan mau selalu mengasihi serta menolong setiap anggota keluarganya. Dengan demikian dapat tercipta keluarga yang selalu rukun dan damai, seperti dalam Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, anak-anak, untuk rangkuman pembelajaran kita hari ini, melayani di tengah keluarga berarti mau mengutamakan kepentingan anggota keluarga lain dibandingkan dengan kepentingan diri kita sendiri. Melayani keluarga dapat diwujudkan dengan cara mau mengalah, mau mengampuni, mau selalu mengasihi, serta menolong setiap anggota keluarga. Melayani di tengah keluarga juga dapat kita wujudkan dengan menghindarkan mereka dari perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Misalnya, dengan cara menegur ketika ada anggota keluarga yang salah, mendorong anggota keluarga kita untuk melakukan perbuatan yang baik, dan menolak ketika diajak bekerja sama untuk sesuatu yang jahat. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini, Ibu berdoa dan berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar, meskipun untuk saat ini kita tetap belajar dari rumah. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa.
Allah di surga yang telah memelihara keluarga kami, ajarkanlah kami untuk selalu mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan kami sendiri. Tolonglah kami agar memiliki hati yang tulus dan penuh hormat untuk dapat melayani orang tua, kakak atau adik, serta saudara-saudara yang menjadi anggota keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu, shalom.